Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih sebab Tuhanlah yang telah memelihara kami sampai dengan hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya lagi Tuhan melawat kami dengan kebenaran yang tertulis dalam kitab suci ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Baryesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah dalam pembacaan kita pada hari ini mengungkapkan tentang pelayanan pada masa gereja mula-mula. Dari bacaan kita menemukan beberapa pokok penting. Aniaya atas jemaat Tuhan, bahkan pembunuhan yang dilakukan terhadap Yakobus, saudara Yohanes, pada pasal 12 ayat 1 sampai 2, atas perintah Herodes, tidak menyurutkan semangat jemaat mula-mula. Sebaliknya, Injil Yesus Kristus semakin tersebar dengan luas. Pasal 12 ayat yang ke-24. Tantangan dalam pelayanan menjadikan persekutuan jemaat dan ibadah kepada Tuhan semakin kuat dalam kehidupan jemaat Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan jemaat sehingga mereka pun bersemangat untuk memberitakan Injil, serta kesediaan untuk pelayanan misi semakin berkobar-kobar. Kalau kita lihat dalam ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Pelayanan gereja tidak hanya menghadapi tantangan dari penguasa
atau dari masyarakat yang memang tidak menyukai kehadiran kekristenan dan membenci umat Tuhan, tetapi Alkitab juga membukakan dengan terang bahwa kuasa gelap juga berupaya menghalangi pelayanan jemaat Tuhan pada masa gereja mula-mula. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kuasa Tuhan juga dinyatakan dalam pelayanan orang percaya, ayat 9 sampai 13. Dan semuanya itu terjadi untuk meneguhkan pelayanan orang percaya. Kita juga sering bertemu dengan peristiwa ajaib di mana Tuhan menyatakannya dalam pelayanan gereja pada masa kini. Semuanya menjadi kegenapan dari janji Tuhan dalam Injil Markus pasal 16 ayat 17, bahwa orang percaya diberi kuasa untuk mengusir setan demi nama Yesus. Bahkan juga sekaligus penegasan janji penyertaan Tuhan bagi jemaat dalam pelayanan. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Semua hal yang terjadi dalam bacaan kita pada hari ini tentu bukan sekedar sebuah catatan sejarah dalam Alkitab tentang bagaimana pelayanan gereja mula-mula. Tapi ini juga adalah kebenaran yang ditulis dalam ilham Roh Kudus supaya menjadi ajaran bagi gereja, bagi orang percaya pada masa kini. Memang ada tantangan bahkan derita dalam pelayanan, tetapi jemaat Tuhan pasti akan tetap bersemangat untuk melayani. Janji penyertaan Tuhan bagi jemaatnya adalah pasti dan terjadi dalam pelayanan orang percaya. Sadarlah bahwa kuasa kegelapan pun selalu berupaya untuk menghambat pelayanan gereja, tetapi Tuhan berdaulat atas segalanya. Karena itu, sebagai jemaat Tuhan, kita akan terus melayani dalam bagian kita sesuai dengan karunia yang Tuhan beri. Sebab Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, berjanji menyertai kita sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapa kami sudah membaca Alkitab firman Tuhan. Kiranya kebenaran yang tertulis dalam Alkitab ini lagi menguatkan, meneguhkan kami dalam pelayanan kami sebagai jemaat Tuhan pada masa kini. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus.